Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan Ibu. Mungkin Ibu PP belum hadir karena memang tadi melapor masih ada kegiatan di luar jam sekolah. Baik Bapak dan Ibu, bertemu kembali kita dalam kegiatan Rukol sesi 2 di modul 2.3 yaitu praktik coaching yang akan kita laksanakan selama 2 jam pelajaran, yaitu lebih kurang 90 menit ke depan. Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat mengikuti kegiatan kita. Nah, pada hari ini memang jadwal kita agak sore karena memang saya mengikuti beberapa kegiatan di pagi hari. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di saat ini dan nanti Bapak Ibu saat praktik coaching akan berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasa, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, saya persilakan Bapak dan Ibu yang memiliki koleksi untuk ice breaking, kalau ada yang berkenan silakan. Ada Bapak dan Ibu? Silakan Bapak dan Ibu. Iya, Ibu Eni silakan. Baiklah, terima kasih Ibu. Teman-teman semua, coba ambil buku dan pulpen. Terus, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, tulis kalimat yang saya sebutkan ini. Terus kalian susun menjadi kalimat yang benar tanpa menambahi kata kalimatnya dan tanpa mengurangi kalimatnya. Sudah Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu murah ya, rasa awak menjawabnya nggak apa-apa lah ya Bu. Cuman saya mencoba gitu. Yang pertama kata ibu. Yang kedua setan. Maaf ya Bu. Ketiga pergi. Keempat beli. Kelima pisang. Udah Bapak Ibu. Keenam pasar. Kemudian kemudian dan. Bapak Ibu silakan susun kalimat yang benar tanpa menambahi dan mengurangi kalimatnya. Yang bisa jawab silahkan. Bapak Ibu. Kata kedua tadi apa Bu En? Yang kalimat pertama ibu kan Bu Citra, kedua setan, ketiga pergi, keempat beli, kelima pisang, keenam pasar, ketujuh kelapan dan. Ibu udah? Sudah Bu, saya sudah siap. Setan. Jadi iya. Ya. Maaf ya kurang sopan ya Bu Citra. Bermain dengan kata-kata ya Bu Eni ya. Iya, Kirain menyusun salah kalimat. denger gitu. Bu Citra bisa jawabnya? Udah disusun Bu Citra? Ada yang bisa Bapak Ibu? Bu Ayu, kok senyum-senyum? Susah ya? Oh iya Bu Tantri, silahkan Bu Tantri. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya akan mencoba. Ibu pergi ke pasar dan beli pisang setan. Salah. Oke, salah.
Salah Bu Tantri, salah. Oke, oke. Pisang setan pula ya. Bu Inur. Iya, dicoba ya. Ya nggak apa-apa, salah kan nggak apa-apa. Ibu membeli. Nggak ada Ibu kata ke pas- mem. Ibu pergi ke pasar, beli pisang, setan, dan. Iya. Ya betul Bu Nurayati. Setandan, iya Bu. Terima kasih. Asal jangan ibu dan setan aja lah. Oh, Pak Sulaiman, ketinggalan. Bapak tadi mau ngomong apa? Bapak mau jawab apa, Pak Sul? Ngejawab apa? Iya Bu, salah kok Bu. Pak Sulaiman tadi apa jawabnya? Iya. Ibu pergi dan beli pisang ke pasar setan Bu. Pasar setan. Yang benar Bu Nurhayati, Ibu pergi beli pisang ke pasar setandan. Iya. Terima kasih Bu Nur. Oh, udah terjawab oleh Bu Nur ya. Iya, maaf ya Bu, Iya. bercanda ya kan Bu. Iya, nggak apa-apa Bu, bermain dengan kata-kata gitu, banyak terjebak gitu. Kalau saya tadi begitu Ibu katakan ini ada beberapa kata saya langsung kami pernah melakukan menyusun kata seperti ini sama dengan Bapak dan Ibu. Ada yang ke pasar setan, ada bilang pisang setan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bermain dengan kata-kata. Kalau dikatakan ada beberapa kata, tapi di situ ada kata yang dipisahkan gitu. Ada kata yang dipisahkan, kata setan dan itu kan nggak mungkin dia tidak dua kata, tapi dia satu kata, ya kan? Tapi kita terjebak dengan kata-kata itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak jeli, kita nggak teliti, kita akan terjebak dengan kata-kata setan dan gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Eni sudah ice breaking-nya. Kita lanjut untuk berikutnya Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk share terlebih dahulu ya. Langsung ke penutup saya buat. Tadi saya baru buka. Baik Bapak dan Ibu, ini materi kita untuk 2 jam ke depannya di ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik sesi 2. Praktik di sini 2 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya ada 45 menit, berarti kita berada di sini sekitar 90 menit. Nah, kemudian identitas modul sama dengan pertemuan kita kemarin. Paket modulnya adalah praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, modulnya coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran, ruang kolaborasi sesi 2. Jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran, fasilitator yaitu saya Erlinawati Manurung. Kemudian kompetensi kelulusan yang dituju yaitu guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri. Kemudian capaian umumnya memiliki paradigma berpikir coaching, kemudian menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching. Capaian khusus modul, menjelaskan konsep coaching, membedakan coaching dengan pengembangan diri lain. Selanjutnya, menjelaskan konsep coaching, menjelaskan paradigma berpikir coaching, menjelaskan prinsip-prinsip coaching, kemudian
Mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang berikutnya membedakan antara coaching dengan kegiatan lainnya seperti kolaborasi, konsultasi, evaluasi. Berikutnya melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, menjelaskan jalannya percakapan coaching, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip dari coaching. Yang terakhir, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, di sini Bapak dan Ibu di capaian khusus modul yang akan Bapak Ibu terapkan pada sesi praktik nanti, yaitu melakukan percakapan coaching, kemudian praktiknya melakukan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, adapun agenda kita pada pertemuan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi yaitu sesi praktik, review aktivitas pembelajaran, dan yang berikutnya adalah penutup. Adapun skenarionya yaitu pembukaan sudah kita lakukan tadi untuk ice breaking dipimpin oleh Ibu Eni, kemudian nanti ada penjelasan sedikit tentang coachingnya. Berikutnya diskusi kelompok. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan praktik coaching, di mana kalau di sini waktunya 30 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching yang kemarin saya bagikan itu akan Bapak Ibu isi kembali. Kemudian penyampaian hasil refleksi diri coaching nanti akan Bapak Ibu sampaikan. Berikutnya penutup yaitu penguatan praktik coaching, dan nanti akan saya berikan bagaimana untuk kegiatan berikutnya, doa dan penutup itu untuk bagian yang terakhir. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, di sini kita memulai materi kita, pertemuan kita pada kegiatan ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Jadi Bapak Ibu akan praktik coaching nanti di board, dan setelah itu Bapak Ibu akan melakukan refleksi serta nanti akan ada umpan balik dari coaching tersebut. Nah, adapun kesepakatan belajar, yang pertama seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati, yang ketiga jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, yang keempat berpendapat setelah dipersilakan, yang kelima berpartisipasi penuh, dan keenam adalah mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan latihan, nah pada kegiatan pelatihan itu waktu latihan 30 menit, di 60 menit ya Bapak dan Ibu, secara bergantian Bapak dan Ibu sudah latihan sebagai coach dan juga sudah latihan sebagai coachee. Bahkan Bapak Ibu sudah saling menanggapi bagaimana perasaan Bapak Ibu sebagai coach dan coachee. Jadi kalau ada pertanyaan di sini pada saat latihan coaching itu saat refleksi diri. Tapi kemarin sudah kita bahas bahwa ada beberapa perasaan yang Bapak Ibu rasakan, ada yang seperti juru periksa di kantor polisi, ada yang seperti melakukan talkshow di televisi, ada yang merasa agak sombong, kemudian ada yang merasa sombong dengan keadaannya. Nah, itu kan semua perasaan yang mewakili Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu melakukan coaching tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu pada saat ini Bapak Ibu akan praktik dalam yang sebenarnya bagaimana sebagai coach dan bagaimana sebagai coachee dalam waktu yang singkat. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu nanti bisa melaksanakan dengan maksimal. Nah, itu untuk review pembelajaran kita. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, yaitu sesi praktik. Nah, pada sesi praktik di sini Bapak dan Ibu, untuk yang instruksinya, yang pertama praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemarin sudah Bapak Ibu laksanakan. Yang mana dia tujuan, mana identifikasi,
kemudian rencana aksi, dan berakhir di tanggung jawab. Nah, semuanya ini harus nanti Bapak Ibu ungkapkan. Nanti akan saya simak masing-masing kelompok. Jadi terapkanlah model Tirta tersebut. Kemudian yang kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi pasangannya masih tetap ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Bebas Bapak dan Ibu untuk siapa yang pertama, coachnya siapa, coachee-nya siapa, kemudian sesi berikutnya ditukar, yang sudah jadi coach dia akan menjadi coachee. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi dari topik yang sangat sederhana. Nah, itu untuk topiknya. Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Nah, jadi Bapak dan Ibu, 5 menit untuk sesi yang pertama. Untuk yang pertamanya, misalnya Pak Sulaiman itu untuk orang pertama sebagai coach, Bu Nur Hayati sebagai coachee. Untuk seksi yang kedua, sebaliknya, Bu Nur Hayati sebagai coach, Pak Sulaiman sebagai coachee. Jadi 5 menit, sudah 10 menit. 5 menitnya Bapak dan Ibu akan mengisi refleksi diri ya, di lembar seperti yang saya share kemarin. Kemudian yang berikutnya, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Di LMS sudah saya buat 5 ruangan. Jadi Bapak dan Ibu nanti masing-masing pasangan kelompok 1 ada di bor 1, kelompok 2 bor 2, kelompok 3 di bor 3, kelompok 4 bor 4, dan kelompok 5 bor 5. Nah, saya mohonkan Bapak dan Ibu masih tetap di ruangan utama ini, di main room. Nah, kalau yang bisa di main room, tetap di main room. Kemudian kalau yang tidak bisa, ya silakan keluar dulu. Tapi sepertinya banyak Bapak dan Ibu yang bisa ini ya, tetap di sini. Nah, kalaupun tidak ada, nanti saya mohonkan kepada Ibu PP untuk tetap di ruangan ini, tidak usah berada di bor. Nanti saya akan berkeliling menyimak, meneliti, menganalisis dialog Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang ketujuh, salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nah, kemarin Pak Sulaiman sudah share bagaimana cara merekam. Jadi nanti yang jaringannya stabil, silakan Bapak dan Ibu untuk menjadi co-host. Jadi kalau di kelompok 1, kira-kira siapa gitu? Pak Sulaiman kah atau Bu Nur Hayati? Siapa Bu? Bu Nur? Pak Sulaiman. Pak Sulaiman aman di sana? Iya, Sukati Bu. Ibu pun nggak apa-apa. Pak Sulaiman, kelompok 2? Kelompok 2 siapa Bu? Yang pasangan kemarin? Kami Bu Nopa sama Bu Nuraida. Ya, Bu Nopa siapa yang stabil? Bu Nuraida? Nggak stabil Bu, baru tadi saya mati lampu, saya takut Bu kalau berarti Bu Nopa ya. Gimana Bu Nopa? Kelompok 3? Di tempat saya Bu mati padam listrik. Sementara laptopnya Bu Anggi nggak bisa merekod. Gimana itu Bu? Oh, gimana ya? Aku nanti saya padam listrik, baterainya gimana gitu. Oh, ini aja Bu. Tapi takutnya saya nggak bisa ini, di drive saya nggak bisa gitu. Ibu Anggi memang nggak bisa merekod gitu? Waktu PPG kemarin kan Bu, kalau udah merekod, dia nggak tersimpan gitu Bu. Oh iya. Makanya saya takut juga Bu. Ibu Tantri tadi mati lampu gitu? Iya, padam listrik Bu. Kalau misalnya bisa sih saya merekod, tapi takutnya nanti HP baterai saya habis, terus tanggung gitu. Kan hanya 15 menit Bu. Nggak sampai berjam-jam, 15 menit aja. Jadi Ibu Tantri aja ya. Kelompok 4, Bu siapa?
Yang Bu satu. Ayu gimana? Bisa Bu Iya. Ayu? Iya, saya bisa. Oh ya, Bu oke. Ayu. Kelompok 5, Ibu Eni dengan Bu Citra, siapa? Ibu Saya, Eni. Bu. Saya, Iya, Bu. Iya. Ibu Eni. Oke. Eni. Nah, jadi nanti masing-masing akan saya jadikan co-host. Cara merekamnya seperti yang di share Pak Sulaiman. Nanti ada tanda titik 3. Di paling atas itu ada kelola perekaman atau manage recording. Tiba Bapak Ibu klik akan muncul. Tarik kursornya ke bawah, nanti klik tanda start. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru mulai untuk kegiatan praktik coaching. Hasilnya nanti akan kelihatan atau akan tersimpan di drive Bapak dan Ibu yang sebagai co-host, ya. Jadi sebagai co-host Bapak dan Ibu di drive nanti akan muncul rekaman Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan bagi ke temannya, pasangannya. Tapi jangan begitu selesai langsung Bapak Ibu lihat, itu nggak langsung terekam. Tunggu 30 menit, karena hanya 15 menit itu cepat, 30 menit ya kalau memang mau dibiarkan sampai 1 jam, setelah itu Bapak Ibu lihat pasti nanti ada rekamannya. Nah, kemudian di langkah yang terakhir, hasil rekaman diunggah di LMS, nanti ada kolom unggahnya. Nah, kalau memang diminta hanya drive-nya, ya silakan drive-nya, tapi kalau memang diminta untuk diunggah ke YouTube, silakan Bapak Ibu unggah ke YouTube. Ya. Itu untuk instruksi praktik coachingnya. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Silakan raise hand. Sampai di sini masih ini sudah jelas gitu. Ya, Pak Sulaiman silakan. Ya Bu, izin Bu bertanya, yang diunggah ke YouTube atau ke link drive itu ketika kita menjadi coach atau menjadi coach ya Bu? Semuanya aja Pak. Tapi alangkah Oh, baiknya semuanya. yang bagian Bapak. Kalau bagian Bapak nanti itu kan Bapak edit lagi ya kan? Yang 15 menit itu aja. Jadi Bapak sebagai coach, Bapak juga sebagai coachee kan kelihatan. Ya. Kedua-duanya. Ada lagi? Ya, Ibu Eni silakan. Bu, itu digabung gitu, Bu. Disatukan videonya yang jadi coach sama coach awak punya gitu, Bu. Itu nanti kan terekam secara otomatis, Bu. Selama 15 menit orang Bapak dan Ibu untuk perekaman itu secara otomatis Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya Bu Eni sebagai coach, Bu Citra sebagai coachee itu kan terekam. Kemudian sebaliknya Bu Erni sebagai coachee, Bu Citra sebagai coach langsung terekam. Jadi satu file dia, Bu. Nanti hasilnya Jadi, ada Bu, di drive. waktu praktek ini, Bu, yang 15 menit untuk satu kelompok harus dibagi coach sama coach. Iya. Jadi makanya saya sarankan 5 menit untuk sesi pertama, sesi kedua 5 menit, 5 menit untuk mengisi refleksi itu. Nanti hasilnya kita akan ke main room. Jadi setelah 15 menit Bapak dan Ibu selesai, kembali ke ruangan utama, nanti di situ kita akan refleksi. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu nanti saat melakukan praktik gitu. Jadi Bu Eni misalnya Bu Eni yang pertama, di 5 menit pertama, Bu Eni bisa sebagai coach, Bu Citra sebagai coachee. Sesi kedua, Bu Citranya sebagai coach, Bu Eninya sebagai coachee. Sudah? Paham Bu Eni? Paham, Bu. Yang lainnya Dibagilah silakan. waktunya ya, Bu, 15 menit itu ya, Bu. Iya, di 15 menit. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, kalau tidak ada, ini dia kelompoknya. Kelompok 1, Bapak Sulaiman dengan Ibu Nur Hayati di bor 1. Kelompok 2, Ibu Nopa dan Ibu Nuraida di bor 2. Kelompok 3, Ibu Anggriani dan Ibu Tantri di bor 3. Kelompok 4, Ibu Sri Rahayu dan Ibu Tika di bor 4. Kelompok 5, Ibu Eni dan Ibu Citra di bor 5. Untuk sebagai kosnya, kelompok 1 Bapak Sulaiman, kelompok 2 Ibu Nova, kelompok 3 Ibu Tantri, kelompok 4 Ibu Ayu, dan kelompok 5 adalah Ibu Eni. Sudah kan Bapak dan Ibu untuk ininya, untuk kelompoknya dan bornya. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu untuk
praktik coachingnya. Ya, ini refleksinya ya. Untuk refleksinya ini nanti yang Bapak Ibu share, seperti yang saya share di grup kemarin, inilah yang Bapak Ibu isi. Kalau kemarin latihan coaching, kalau saat ini saat Bapak dan Ibu coachingnya, melakukan praktik secara langsungnya. Nah, berikutnya, nah kalau yang mau dinilai itu ada mendengar aktif, kemarin ada kompetensi inti ya, kesadaran penuh. Kemudian pertanyaan berbobot, berikutnya memberdayakan coaching, yang berikutnya ketepatan waktu ini untuk di LMS, tapi nanti sewaktu saya keliling untuk memantau Bapak dan Ibu, yang ini juga akan saya perhatikan. Ya, bagaimana mendengar aktifnya, pertanyaan berbobotnya bagaimana, kemudian apakah coachnya memberdayakan coaching, nah itu akan saya perhatikan ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang selanjutnya silakan Bapak dan Ibu untuk masuk ke bor masing-masing. Link bornya sudah ada di, Ibu Nova, silakan Ibu Nova. Maaf Bu, saya mau nanya. Jadi nanti kalau udah masuk di link board, kami langsung mulai aja gitu Bu? Iya, langsung dimulai. Bapak dan Ibu, nanti saya masuk dulu, Bapak dan Ibu akan saya jadikan co-host. Ya. Gitu. Iya, makasih Bu. Jadi Bapak dan Ibu silakan. Iya Ibu Tika. Bu, itu kan bornya ada 5 ya Bu ya, itu disesuaikan. Jadi kalau kami kelompok 4 di bor 4 gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau kemarin kan kelompok satunya ada di main room. Nah untuk saat ini kelompok 1 sudah ke bor 1. Di rukol yang kemarin saya hanya buat 4 bor, 1 main room, kan tetap 5. Nah kali ini bornya 5, dengan main room berarti 6. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke situ sesuai, saya buat sesuai urutan kelompok. Kelompok 1 bor 1, kelompok 2 bor 2 sampai dengan kelompok 5. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sebelum, ya Ibu Citra silakan. Izin bertanya Bu, untuk mengisi refleksinya itu diketik di link atau dijawab langsung ke Ibu? Gitu Bu. Bapak Ibu bisa ke linknya langsung, tapi kan nanti setelah selesai bisa Bapak Ibu copy sehingga nanti saat di main room bisa Bapak dan Ibu sampaikan gitu, ya. Terserah mau di linknya langsung atau Bapak dan Ibu mau copy dulu, kemudian diisi, baru dikirim kembali, itu terserah Bapak dan Ibu. Yang pasti ada pertinggal untuk Bapak dan Ibu. Ya silakan Ibu. Bu, di apa saya ini disebutkan tidak tersedia untuk merekam Bu. Kayak mana itu Bu? Perekam Di tidak laptop tersedia, tidak dijadikan untuk merekam panggilan gitu Bu. Oh begitu ya Bu? Iya, gimana solusinya? Itu karena belum dijadikan co-host, Bu. Iya, saya belum menjadikan Ibu co-host. Saya jadikan co-host terlebih dahulu ya. Oke, makasih Bu. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk ke bornya masing-masing. Saya akan buka masing-masing bornya. Kalau yang masih bisa tetap di ruangan ya Bapak dan Ibu. Kalau kira-kira mengganggu, boleh untuk keluar dari main room. Belum Bu Nur, saya masih buka bornya masing-masing bor.
Di sini Ibu Ayu ya jadi hostnya, biar saya buat jadi co-host. Belum Bu, belum sini. Sabar Bu, sabar menunggu. Karena saya keliling dulu Bu, keliling kota dulu. Oke, silakan Ibu Ayu. Oke, silakan direkam ya. Kalau ada masalah silakan disampaikan. Di sini Ibu Tantri ya. Ya Bu. Oke, silakan Ibu Tantri sudah bisa merecord. Ya Bu, oh ya saya udah Bu keluar kamar. Yes. Ibu Nova pasangannya Ibu Nur ya? Main mana ini start ini main? Ya, Bu. Tapi saya kayaknya belum bisa merecord. Udah ya. Startnya mana? Katanya ada start. Startnya mana? Ada tuh start ini kan udah ini kan. Udah kan? Bu Tantri di paling atas Bu, klik tanda titik 3. Nah, Nanti terus? yang di atas Bu itu paling atas. Yang ini kan Pak. Terus kelola rekaman. Ibu Nova Ya, silakan untuk yang jadi ini sudah bisa merekam ya. Ini kelola rekaman terus? Tadi paling bawah mulai merekam. Nah, ada Pak di sini mulai merekam. Ya, kalau udah Ibu klik startnya udah langsung bisa rekam. Ini mulai merekam. Sulaiman sudah? Oh, sebentar Bu. Sulaiman sudah? Oh ya Bu, sudah. Klik tanda titik 3. Habis itu kelola rekaman. Udah. Ya, Tarik ke bawah Bu, tarik ke bawah. Saya dulu ya sebagai coach ya. Iya Bu Anggi. Bu Nur, kita mau mulai ganti ya. bagaimana? Oke, selamat sore Bu. Siapa? Di main roomnya seharusnya harus matikan suara dulu nggak? Bu, kami belum. Bu Tan, suara Ibu kedengaran di mana-mana loh. Gini aja Bapak dan Ibu. Belum keluar atau belum? Enggak, matikan aja suaranya Bu. Unmute aja yang di main room. Iya, yang di main room matikan semua aja Bu. Suaranya nggak usah pakai Ibu keluar. Nanti pas ngerekam Ibu ada Eni suara belum lain juga. masuk ke board 5? Izin Bu, nggak bisa masuk ke bor 5, gimana ini Bu? Oh iya. Belum bisa masuk ya, sebentar ya saya ini dulu. Nggak bisa Bu. Mana tadi, Dek?
Ibu Ibu Eni coba lihat di kolom chat Bu Eni. Di kolom chat ada ini, ada link yang saya send, pindah linknya Bapak Ibu. Linknya di mana, Bu? Di chat. Bu, nggak bisa dibuka linknya, Bu. Tidak bisa dibuka linknya, Bu. Nggak bisa dibuka. Sebentar ya, biar saya kopikan aja di ini. Bu LE. Citra, Ya, Ibu kayaknya terpental nggak? terpental. Enggak. Oh iya. Kan? Berarti KN belum ada disuruh nge-record ya? Belum ada. Linknya nggak kebuka, Dek. Kan tunggu buka dulu ya kan, baru merecord. Bismillah, semoga aku pandai merekodnya, Dek. Takut aku tak pandai. Apa? Itu udah ada. Udah Ibu ini. Bu, suaranya unmute. Bu. Enggak kan? Apa, Bu? Tadi mati semua? Enggak. Enggak. Ibu Enggak. sendiri yang terpental. Iya. Sebentar ya Bu Eni ya, sabar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ternyata jaringan saya yang nggak stabil. Sudah Bu Eni, silakan ke bor 6.
Bu Eni silakan ke bor 6 ya. Bor 6 atau bor 5, Bu? Bor 6. Saya tulis itu bor 6 kan? Oh, di-refresh dulu ya, Bu. Bor 5, Bu, nggak ada bor 6. Loh, tapi udah saya buat. Di Saya LMS nggak ulangi ada. lagi. Saya ulangi lagi ya, Bu. Refresh KN. Tunggu. Refresh. Oke, oke, ya, Bu. Oke. Mana dia? Udah, Bu. Udah silakan Ibu Eni untuk berikutnya. Bu Eni udah bisa merekam ya. Udah bisa Bu Eni? Atau Ibu Citra? Ibu Citra udah bisa untuk sebagai Ibu Eni udah bisa merekam, Bu Eni? Ibu Eni sudah bisa merekam, Bu Eni? Bu Eni udah bisa merekam. Oh, udah direkam itu. Bu Citra udah merekam.
Udah sih. Izin bertanya Ibu Pasil. Ibu Iya, Pasil. Bu. Kami kan udah selesai coachingnya. Lalu kami udah stop recording. Kira-kira udah masuk ke Drive ya Bu ya? Ibu udah 15 menit. Udah kayaknya Bu. Tadi startnya mulai dari Oh, itu 21, dibiarkan 20. dulu, Ini Bu. sudah. Nanti di jam-jam 6 buka aja, baru muncul. Nggak otomatis langsung terekam ya. Oh, tapi kalau udah di stop recording nggak apa-apa tuh? Iya, nggak apa-apa. Yaudah. Oh ya, oke. Makasih Bu. Ya. Udah mengisi refleksinya, Bu? Ini mau coba isi Bu, karena kan baru selesai coach-nya. Lebih baik ngisi tadi seharusnya untuk mengisi ininya di ruangan itu, nggak usah dimatikan dulu gitu. Aduh, jadi gimana itu Bu? Coba Ibu rekam lagi, kan saya yang kita jadi Rekam host. lagi? Ibu rekam lagi nanti disambungkan. Oh iya. Diedit aja Rekamnya, Ibu rekam lagi ini kita langsung nulis refleksi atau bagaimana? Menulis refleksi, Bu. Nulis refleksi. Ayo Bu Ayu, dibuat lagi. Iya. Tapi langsung nulis refleksi aja. Oh, di main room-nya ya, bentar-bentar. Oke.
Kalau sudah pada selesai, kembali ke main room aja. Ya, hentikan, di stop, recordnya hentikan. Klik yang 3 tadi, nanti akan muncul stop, atau berhenti. Saya stop sharing ya. Saya stop sharing ya. Oke.
Ya. Oh ya, kenapa nggak dipanggil Bang Abu ya? Bu Tika bocor. Sudah Ibu, sudah seluruhnya di sini ya kan? Ada yang belum masuk Ibu? Baik Bapak dan Ibu tadi sudah melaksanakan praktik dari coaching tadi. Nah, nanti hasilnya Bapak dan Ibu silahkan lihat minimal 30 menit ke depan, tidak langsung terekam ya. Kalau kita di handphone kan langsung terekam rekaman biasa, tapi kalau kita gunakan link ini 30 menit itu minimal ya. Minimal 30 menit silakan Bapak Ibu buka atau nanti selesai sholat maghrib silakan dilihat di drive-nya masing-masing, itu akan kelihatan. Nah, kalau memang sudah kelihatan nanti, sudah ada, silakan di-share ke kawannya. Iya Ibu Eni, silakan. Bu, maaf Bu, sewaktu kami merekod kan Bu, suara Bu Tika kedengaran seperti itu. Jadi kami Bu melakukan percakapan buyar. Itu gimana itu Bu? Nanti kedengaran nggak itu Bu? Ya kedengaran Bu. Nanti gini Bu, kalau memang suaranya nggak bagus gitu kan, Ibu hubungi saya. Kemudian Ibu nanti sama Bu ini silakan aja di ini mengulang kembali gitu. Nanti saya kasih linknya gitu ya. Kalau hasilnya nggak maksimal. Baik Bapak dan Ibu tadi sudah melaksanakan latihan coaching.
Nah, saya akan share terlebih dahulu materi kita selanjutnya ya. Baik Bapak dan Ibu tadi sudah melakukan refleksi coaching dan sudah mengisi lembar refleksi. Untuk yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi aktivitas pembelajaran. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada satu pertanyaan Bapak dan Ibu. Kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah latihan, nah tadi sudah praktik secara langsung. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu, apakah keterampilan coaching Bapak dan Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching kemarin? Nah, itu pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau kemarin Bapak Ibu latihan, di saat latihan kan sudah Bapak Ibu ungkapkan bagaimana Bapak Ibu sebagai coach, Bapak Ibu sebagai coachee. Nah, saat ini Bapak dan Ibu sudah praktik secara langsung untuk coachingnya. Nah, kira-kira dari praktik yang 15 menit tadi, adakah hal yang masih perlu Bapak Ibu tingkatkan untuk pemahaman Bapak Ibu coaching nanti di kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Silakan Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Eni silakan, setelah itu Ibu Citra. Iya Bu, terima kasih. Di sini pengalaman saya setelah coaching ini Bu, saya rasa semakin meningkat. Hanya saja Bu, yang perlu ditingkatkan ini yaitu Bu, perbendaharaan kata-kata Bu. Mungkin ya kan Bu, bahasa kita dengan bahasa sehari-hari berbeda gitu Bu. Tapi tadi sudah ada sedikit-sedikit perubahan seperti itu kan Bu. Lebih bagaimana itu kosakatanya ada lebih bagus lagi, dan mungkin dengan pembelajaran ini Bu, nanti coaching berikutnya akan lebih baik lagi gitu Bu. Jadi belajar dari sini kita untuk kedepannya gitu kan Bu. Terima kasih. Oke Bu, berarti untuk perbendaharaan kata. Jadi jangan sampai kita saat melakukan coaching itu kehabisan kata-kata gitu kan. Atau bagaimanapun bagaimana Ibu untuk menyampaikan apa yang ada di benak Ibu itu dengan kata-kata yang bagus, yang bisa memancing coach itu untuk mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Itu tadi, mulai dengan kembali ke pertanyaan berbobot, ya kan? Oke, silakan Ibu Citra. Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya keterampilan coaching dibandingkan saat latihan kemarin, saya rasa sedikit meningkat ya Bu. Kalau coaching yang sebelumnya yang kami pergunakan atau kami gunakan itu jatuhnya lebih ke curhat, karena itu sesi latihan atau mungkin sebelum latihan sudah sering digunakan kepada rekan-rekan yang lain di sekolah ataupun di luar sekolah. Jatuhnya dia bertukar pikiran, curhat, walaupun intinya tetap mencari solusi dari permasalahan yang ada. Tapi dalam bahasa coaching ini seharusnya kita lebih tahu tujuannya, lebih tahu tindakan yang harus diambil, tanggung jawab yang harus diambil, dan tentunya harus mencari ide, menentukan solusi akhir. Sehingga itulah sebenarnya proses coaching itu dibuat. Begitu kira-kira Ibu. Terima kasih. Oke Ibu Citra, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman semuanya bisa belajar dengan sendirinya intinya itu. Silakan Ibu Bapak Sulaiman. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya merasa percakapannya berjalan dengan baik begitu ya Bu ya. Coach ya cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya.
Selanjutnya saya merasa gitu ya, merasa senang, gembira dapat melakukan coaching dengan coach yang saya merasa dapat membantu lah coach untuk berkembang dan menjadikan lebih baik. Dan pada akhirnya termotivasi lah untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi salah satu guru penggerak yang lebih baik lagi lah, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Mantap Pak Sulaiman, biar bisa menjadi yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Baik, silakan Ibu Tika. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Setelah melakukan coaching pada sesi praktik ini, saya merasa ada hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang tadinya kita fokusnya sampai entah kemana-mana, tapi hari ini setelah melakukan sesi praktik ini kita sudah pada satu titik fokus nih, masalahnya sudah fokus. Nah gitu. Cuma yang perlu saya sampaikan adalah ternyata ketika kita melakukan proses coaching ini memang harus ada persiapan sesuai dengan alur tirta tadi, Bu. Nah, gitu. Karena kan pada dasarnya kita memang telah sampaikan sama Bu Sri Rahayu, oh kita hari ini bahasnya tentang ini ya, gitu. Dan kita menentukan ini. Tiba-tiba rupanya harus terjadi dua proses coaching nih. Yang saya harusnya tadi jadi coach, nah saya jadi coach juga. Jadi agak terkejut tadi kan, Bu. Jadi apa ya masalahnya? Nah gitu dia. Jadi yang pada coaching kedua itu belum baik sekali gitu karena belum begitu fokus. Nah gitu, karena kan kita belum melakukan rencana yang tiba-tiba dilakukan coachingnya gitu. Jadi ada pembelajaran bahwa memang ternyata proses coaching ini memang sudah harusnya dipersiapkan dulu, Bu. Nah seperti itu dengan prosesnya. Walaupun memang praktiknya sekarang, tapi minimal kita sudah tahu nih rencananya apa, kira-kira bagaimana apanya. Nah seperti itu. Itu saja Ibu, tapi yang pasti kedepannya kita akan terus belajar. Ternyata pembelajaran coaching ini cukup menarik gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Bu Tika. Ya walaupun keadaannya darurat, tiba-tiba berubah skenario, kita harus siap kan itu. Biasa itu terjadi Ibu Tika. Seperti kemarin saya katakan, saya tiba-tiba dipanggil kepala sekolah untuk coaching. Sewaktu dipanggil itu tidak diutarakan apa topik yang mau dibahas. Begitu tiba di ruang kepala sekolah, baru dibicarakan topik yang mau dibahas. Nah, secara langsung kita berpikir apa kira-kira. Nah, di sini kita harus memaknai, baik kita sebagai coach, kemudian sebagai coachee, ya kita harus bisa membaca situasi yang ada gitu. Ya kalau memang tiba-tiba kita berubah peran, ya kemarin kan sudah latihan, nah ini sudah dipersiapkan. Nah, pasti kan ada perbedaan kalau kita sudah melakukan persiapan dengan yang tidak melakukan persiapan. Biasanya kalau yang latihan itu ya masih banyak kelemahannya. Nanti kalau sudah begitu praktik langsungnya itu pasti ada perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi ya memang pada intinya kita harus ke kompetensi inti tadi. Yang pertama tadi kan Bapak Ibu kalau mau coaching itu gunakan modal tirta. Nah tirta itu tetap Bapak Ibu pegang. Apa tujuannya? Begitu Bapak Ibu sudah tahu tujuannya, Bapak Ibu harus identifikasi permasalahannya. Nah kemudian rencana aksinya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Jadi alur tirta itu ada. Kalau Bapak Ibu ikuti alur itu, Bapak Ibu akan dengan mudah untuk melakukan coaching. Nah, begitu Bapak Ibu sudah ada di alur tirta itu, Bapak Ibu juga jangan lupakan kompetensi intinya, kehadiran penuh. Nah, kehadiran penuh ini untuk fokusnya. Fokus pada permasalahan yang akan diutarakan oleh coachee. Permasalahannya apa? Ambil kata kuncinya. Kata kuncinya bagaimana? Jadi ada kata kunci yang harus Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu ketahui dari apa yang diutarakan oleh coachee. Ya memang terkadang kita agak sulit kata kuncinya apa. Tapi kalau sudah
Koci Bapak dan Ibu sudah menyatakan, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan untuk materi, nah sebutkan materinya, kurang maksimal. Nah jadi kata kurang maksimal itu sudah Bapak pegang, sudah Bapak Ibu buat kata kuncinya kurang maksimal. Oh berarti dia kurang maksimal. Saya merasa anak ini tidak pernah memperhatikan, selalu bermain-main, sehingga saya merasa anak ini tidak peduli dengan pembelajaran. Nah, kata tidak peduli itu sudah kata kunci. Jadi kita akan menggali secara penuh apa yang ada di benak Koci tadi. Jadi kata kunci kehadiran penuhnya. Nah sudah hadir penuh di situ, mendengarkan aktif. Apa yang diutarakan Koci itu harus kita dengarkan dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu kan sudah pasti berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Koci tadi. Nah, disitulah nanti mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian setelah itu mengajukan pertanyaan itu tadi, sudah mendengarkan, muncul pertanyaan berbobotnya. Jadi, apa yang mau kita ungkapkan, seperti kata Bu Eni tadi, kehabisan kata-kata jangan sampai seperti itu. Secara langsung nanti ada. Bahkan terkadang kalau skenarionya sudah Bapak Ibu susun, Bapak Ibu itu nanti akan lari dari skenario tadi, tapi masih tetap berada di topiknya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan coaching itu, skenario coaching itu sudah ada, ya kita pahami saja, tidak kita hafal mati apa yang kita buat. Nanti secara tidak langsung kita akan sedikit lari dari skenario yang ada. Nah, jadi itu tadi untuk refleksi kegiatan. Bapak dan Ibu sudah mengungkapkan ada yang perlu menambah wawasan, kemudian tetap berada di alur tirta, kemudian fokus pada permasalahan, dan mungkin masih banyak lagi yang belum berkesempatan untuk mengungkapkan atau masih malu-malu mengungkapkan apa yang mau dia tingkatkan. Semoga nanti Bapak dan Ibu bisa meningkatkan apa yang menjadi kekurangan saat praktik tadi dibanding dengan latihan. Nah, itu refleksi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga ada refleksi sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah. Nah, ini dia. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Kemudian pertanyaan kedua, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Nah, kalau tadi di kepala sekolah warga sekolahnya, kalau di pengawas kepala sekolahnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan tanggapannya atas dua pertanyaan tersebut. Silakan. Kalau sebagai pengawas sekolah, sebagai kepala sekolah, gitu. Bayangkan Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan kepala sekolah? Nah, itu kan bisa. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Yang belum memberikan tanggapan mungkin ini di sesi ini yang mau memberikan tanggapannya, atau yang sudah memberikan tanggapan boleh juga untuk menanggapi. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau jadi pengawas sekolah memaksimalkan. Ya, silakan Ibu Tika. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Jika saya sebagai kepala sekolah, bagaimana cara untuk menggali potensi seluruh warga sekolah? Yang pertama yang akan dilakukan kepala sekolah adalah melakukan coaching ya Bu. Karena coaching ini pada dasarnya itu ada 7 prinsip. Ya, yang pertama itu kemitraan, objektif, kemudian konstruktif dan lain sebagainya. Mungkin saya akan mengarahkan kepada bagaimana menjadi mitra daripada guru-guru,
kemudian saya akan mencoba menggali potensi dengan melakukan coaching, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mengajak untuk guru-guru agar lebih konstruktif ya, bersifat konstruktif yang artinya membangun potensi ataupun menggali potensi yang ada dalam diri daripada warga sekolah ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian, dengan teknik kemitraan dan objektif ini tentunya nanti akan terbangun kolaborasi antara seluruh warga sekolah ya, bagaimana caranya meningkatkan potensi masing-masing dengan guru yang ini mungkin kuatnya dalam hal ini, guru ini kemudian kuatnya dalam ini. Jadi kita bisa menentukan bagaimana melakukan kolaborasi yang pendidikan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Tika, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang salah satu cara kalau kita sebagai kepala sekolah untuk menggali potensi, kalau sekarang ini ya memang kita harus lakukan coaching. Kita bisa mengambil ide, pura-pura bertanya padahal kita sudah mencuri ide dari coach kita gitu. Jadi terkadang seseorang ini enggan untuk menyampaikan ide-idenya, tapi kalau sudah dilakukan coaching, secara gamblang dia akan menyampaikan ide-ide terbaiknya untuk kemajuan sekolah. Nah, tinggal satu lagi Bapak dan Ibu sebagai pengawas sekolah, bagaimana memaksimalkan keterampilan coaching kalau pengawas gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai pengawas, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin diajak ngobrol di kafe kan lebih enak gitu. Lebih santai kan gitu. Kalau saya perhatikan pengawas sekolah datang ke sekolah, kemudian dia meng-coaching kepala sekolah, dia tidak pernah berada di ruangannya, dia akan duduk santai di depan perpustakaan, di depan ruang guru, bahkan terkadang di piket, dengan santainya dia ngobrol santai gitu kan. Jadi di situ secara nggak langsung dia akan mengungkapkan, dia akan mengutarakan apa yang akan ditingkatkan gitu. Kalau saya perhatikan seperti itu. Nah, saya pikir itu saja Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk tugas yang berikutnya, sebelum ke penutup saya sampaikan dulu untuk kegiatan di alur berikutnya, yaitu di demonstrasi kontekstual. Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu akan melakukan praktik coaching. Kalau kemarin saya katakan mungkin bisa daring, bisa luring, tapi di grup itu di LMS Bapak dan Ibu dilakukan secara luring ya. Dilakukan secara luring. Ada juga yang menyatakan untuk pasil yang lain rumahnya berjauhan gitu kan. Tapi kan bisa saja teknisnya bagaimana. Jadi kegiatannya ini dilakukan secara luring. Nah, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti satu sebagai coach, satu sebagai coaching, satu sebagai supervisor. Mengamati. Di LMS Bapak dan Ibu, kalau sebagai supervisor juga sudah ada ini, apa yang mau disampaikan, sudah tertera di sana. Jadi Bapak dan Ibu menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti silakan Bapak dan Ibu buka kembali LMS-nya. Jadi di sini Bapak dan Ibu ada 10 orang. Jadi nanti saya share kelompoknya. Jadi satu kelompok nanti ada 4 orang. Nah, kalau 4 orang bagaimana? Kalau 4 orang nanti Bapak dan Ibu buat saja ini ya, secara bergantian saja. Kalau satu sudah jadi coach, jadi coaching, yang satu supervisor dibalik saja gitu ya. Nah, itu untuk demonstrasi kontekstual. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang berikutnya, Bapak dan Ibu, elaborasi pemahaman. Di sini seperti biasa, kita akan berada di ruang
Vikon bersama instruktur. Bapak dan Ibu silakan buat pertanyaan berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS. Sampaikan di link yang sudah tersedia. Nanti Bapak dan Ibu akan bisa berkolaborasi dengan instruktur. Walaupun pengalamannya beberapa pertanyaan ada yang tidak didiskusikan di ruang Vikon. Ya maklum saja waktunya singkat, kemudian peserta juga cukup banyak. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang terpilih, berarti Bapak Ibu bisa mewakili kelas kita. Nah itu. Jadi pendalaman materi. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, setelah pendalaman materi, ada koneksi antar materi. Nah, di sini Bapak dan Ibu kaitkan materi yang sudah dipelajari dari mulai modul 1 sampai modul 2. Kemudian bentuknya bisa berupa artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, ataupun screencast presentasi, artikel dalam blog, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu silakan dibaca pertanyaan-pertanyaan yang tertera di LMS untuk dialur koneksi antar materi. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, di sini juga Bapak dan Ibu diminta untuk berperan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Jadi, semuanya nanti Bapak Ibu ungkapkan di koneksi antar materi. Nah, kalau memang sudah dikerjakan, silakan unggah ke LMS. Nah, berikutnya aksi nyata. Aksi nyata di sini Bapak dan Ibu meminta bantuan dari rekan sejawat, tidak harus satu bidang studi, bisa ke bidang studi lain. Ya, saya sarankan guru yang Bapak Ibu pilih itu yang bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi dilakukan 3 tahap. Oh ya, sudah ajan ya? Sebentar ya, sedikit lagi. Yang pertama, pra-observasi. Pertanyaannya nanti sudah ada. Apa yang mau Bapak Ibu amati ke rekan yang praktik pembelajaran ini ya. Pra-observasi, kemudian observasi saat melakukan pembelajaran. Yang ketiga, pasca observasi. Jadi semuanya nanti sudah ada di LMS. Itu Bapak Ibu buat aksi nyatanya. Nah, saya pikir itu saja. Untuk instruksi berikutnya akan saya buat di grup kalau memang ada yang perlu diinfokan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah kesorean ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan di sini, praktik coaching dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu ambil hikmahnya. Dan untuk menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa karena sesi ini sudah selesai. Untuk itu silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk stop materi dulu. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, seksi yang kita tunggu-tunggu, yaitu seksi foto bersama untuk dokumentasi Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Citra atau Pak Sulaiman. Ibu PP silakan untuk ini buka kameranya. Pak Sulaiman ya, silakan Pak Sulaiman. Boleh. Ya Bu, gaya perman dulu ya Bu ya. Hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, gimana gayanya? Coaching lah, coaching. Coaching dan coaching. Sebentar ya Bu, 1, 2, 3. Sudah, Oke, sudah kan? Terima kasih Ibu PP yang sudah setia menemani kita di Rukol ini dan Bapak Ibu CGP, mohon maaf karena waktunya sudah cukup mendesak dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu ini ya.
rekamannya dulu. Silakan Bapak Ibu yang mau menunaikan ibadah sholat maghrib. Izin keluar ya Ibu.